Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria, kelas 2B, NIM 2323290035, Prodi Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Dina Putri Juni Astuti, MPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang fonologi alat ucap manusia. Nah, sebelum kita membahas alat ucap manusia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian alat ucap manusia. Alat-alat ucap yang digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa memiliki fungsi utama lain yang bersifat fisiologis. Misalnya, paru-paru untuk bernapas, lidah untuk mengecap, dan gigi untuk mengunyah. Atau alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bahasa. Berikut gambaran alat ucap manusia. 1. Paru-paru, lung. 2. Batang tenggorokan, trachea. 3. Pangkal tenggorokan, larynx. 4. Pita suara, vokal cord. 5. Krokoid, cirikoid. 6. Tiroid, tahiroid atau lekum. 7. Arytenoid, arachnoid. 8. Dinding rongga kerongkongan, wall of parietal. 9. Epiglotis. 10. Akar lidah, root of the tongue. 11. Pangkal lidah, base of the tongue, dorsum. 12. Tengah lidah, midline of the tongue, medium. 13. Daun lidah, blade of the tongue, laminum. 14. Ujung lidah, tip of the tongue, apex. 15. Anateka, uvula. 16. Langit-langit lunak, soft plate palum. 17. Langit-langit keras, hard palate palatum. 18. Gusi, lekung kaki gigi, alveolum. 19. Gigi atas, upper teeth dentum. 20. Gigi bawah, lower teeth dentum. 21. Bibir atas, upper lip labium. 22. Bibir bawah, lower lip labium. 23. Mulut, mouth. 24. Rongga mulut, our cavity. 25. Rongga hidung, nasal cavity. Itulah nama-nama dari alat ucap manusia. Bagaimana alat-alat tersebut bekerja menghasilkan bunyi? 1. Paru-paru berfungsi sebagai sumber arus udara yang merupakan sumber mutlak untuk pembentukan bunyi. Arus udara yang datang dari paru-paru disebut arus egresif, sedangkan arus udara yang datang dari luar paru-paru arus udara ingresif. 2. Pangkal tenggorokan, pita suara, glotis, dan epiglotis. Ketika glotis terbuka lebar, tidak ada bunyi yang dihasilkan selain desa napas. Jika glotis terbuka agak lebar, maka terjadi bunyi tak bersuara. Jika glotis terbuka sedikit, maka terjadi bunyi bersuara. Lalu, jika glotis tertutup, tercipta bunyi hambar. Epiglotis bertugas menutup dan membuka jalan napas. 5. Langit-langit keras, ujung lidah, dan daun lidah. Langit-langit keras berfungsi sebagai artikulator pasif atau tidak bergerak, sedangkan ujung dan daun lidah berfungsi sebagai artikulator aktif atau bergerak. 6. Jeruk gigi, Alexander, dan bibir. Jeruk gigi berfungsi sebagai artikulator pasif, sedangkan apex dan bibir bisa berfungsi sebagai artikulator aktif. 7. Gigi, ujung lidah, dan bibir. Gigi berfungsi sebagai artikulator pasif, sedangkan ujung lidah dan bibir berfungsi sebagai artikulator aktif. 8. Bibir bawah dan bibir atas. Bibir atas bisa berfungsi sebagai artikulator pasif, sedangkan bibir bawah bisa berfungsi sebagai artikulator aktif. 9. Lidah berfungsi sebagai artikulator aktif dalam proses pembentukan bunyi. 10. Mulut dan rongga mulut berfungsi membentuk bunyi bundar dan bunyi tidak bundar.
11. Rongga hidung berfungsi menghasilkan bunyi nasal atau bunyi yang dihasilkan melalui rongga hidung. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.